Halo anak-anak semua, bertemu lagi dengan Pak Tio. Pak Tio berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi pelajaran tematik. Tema berapa Pak Tio? Kali ini kita akan membahas materi tematik tema 2 subtema 1. Cara mengolah organ tubuh pada manusia. Nah, Pak Teo berharap anak-anak dapat menyaksikan video dan dapat memahami setiap materi yang ada di dalam video yang Pak Teo berikan. Mari kita sama-sama menyaksikan materi berikut ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tema 2 subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, KD yang akan kita pelajari yang pertama untuk PPKN KD 3.2 yaitu memahami hak, kewajiban, tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bahasa Indonesia KD 3.2, klasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, untuk IPA, anak-anak bisa membaca sendiri. Ada KD 3.2 yaitu menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan pernapasan manusia. KD 3.3 untuk IPS menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sementara untuk SPDP KD 3.2 yaitu memahami tangga nada. Berikutnya ada 6 pelajaran. Berikutnya ada 5 pelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SPDP. Oke, kita lanjut. Yang pertama kita membahas mengenai tanggung jawab. Untuk kesempatan kali ini kita fokusnya adalah tanggung jawab. Apa tanggung jawab, Pak? Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Artinya anak-anak harus bertanggung jawab terhadap setiap apa yang telah dilakukan, dikerjakan, dan diperbuat. Nah, ada 4 penerapan tanggung jawab. Oke, kita dapat lihat di pembahasan berikutnya. Yang pertama, penerapan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, anak-anak bisa memperhatikan ada 2 poin yang akan kita pelajari. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang pertama, menjaga kebersihan diri sendiri, dan yang kedua, menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan. Berikutnya, tanggung jawab terhadap keluarga, menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan keluarga. Selanjutnya, kita belajar mengenai tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, yang pertama, melihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan-tindakan diskriminasi dan kehidupan di masyarakat untuk menghindari perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara. Setelah tanggung jawab sebagai warga masyarakat, kita masuk ke tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, tanggung jawab kita sebagai warga negara dapat kita lihat, yaitu yang pertama, menjaga segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku harus sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam negara setempat, yaitu khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berikutnya, mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia. Nah, selanjutnya kita akan membahas untuk bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari apa sih perbedaan kata tanya dan kalimat tanya. Kita perhatikan. Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu dan disertakan di dalam kalimat tanya. Contoh, kalimat yang digunakan untuk membuat suatu kalimat tanya yang pertama apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa perbedaan dengan kalimat tanya, Pak? Ada di definisinya, yaitu kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan untuk mendapat jawaban dari orang lain atau diri sendiri. Nah, selanjutnya jenis-jenis kata tanya. Tadi ada apa. Apa
itu berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu keadaan atau perbuatan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasa. Nah, berikutnya kita bahas di mana. Di mana ini itu berfungsi sebagai untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. Nah, selanjutnya itu kapan, berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa atau kejadian. Sementara untuk siapa, yaitu berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Lanjut ada mengapa, berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan sesuatu peristiwa terjadi. Nah, selanjutnya bagaimana, berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Kita lanjut. Berikutnya kita masuk ke materi IPA. Pada kesempatan kali ini untuk pelajaran IPA kita akan membahas mengenai pernafasan. Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Kegiatan bernafas membutuhkan kekuatan otot. Otot apa yang digunakan, Pak? Yaitu bagian diafragma. Oke, kita lanjut. Berikutnya. Nah, pernapasan pada hewan yang pertama yang kita pelajari. Nah, untuk amfibi. Nah, khususnya ada katak. Nah, untuk amfibi sendiri ketika dia dalam bentuk masih bayi atau anak-anak belum dewasa, dia menggunakan insang. Ketika dia sudah dewasa, dia menggunakan paru-paru. Untuk jenis ikan-ikanan atau kita sebut sebagai pisces, dia alat pernafasannya yaitu insang. Nah, untuk jenis serangga atau bahasa lainnya insekta, dia berupa trakea. Berikutnya ada jenis cacing tanah atau vermes, dia menggunakan saluran pernapasan melalui permukaan kulit. Untuk reptil bernafas dengan paru-paru. Nah, untuk aves atau jenis burung-burungan bernafas dengan sepasang paru-parunya. Nah, untuk mamalia sendiri ada laut dan ada yang tinggal di darat. Untuk yang tinggal di darat menggunakan paru-paru, sementara untuk yang tinggal di laut dia menggunakan paru-paru dan disertai dengan katup atau klep udara yang bisa mencegah air masuk ke paru-parunya. Oke, berikutnya kita lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi IPS. Untuk pelajaran IPS kita belajar mengenai kegiatan ekonomi. Apa itu? Semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, apa saja kegiatan ekonomi? Mari kita lihat. Kegiatan ekonomi, contoh-contohnya dalam berbagai bidang. Yang pertama itu ada bidang agraris, yaitu kegiatan pertanian dan perkebunan. Anak-anak bisa melihat di gambar ini ada seorang petani di tengah sawah. Berikutnya ada seorang pekebun yang berada di tengah perkebunan karet. Berikutnya peternakan, kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Ada peternak sapi dan ada peternak ayam. Nah, untuk perikanan, kegiatan yang bersangkutan dengan penangkapan, pemeliharaan, dan pembudidayaan ikan. Nah, ini biasanya khususnya dilakukan oleh para nelayan. Nah, anak-anak bisa memperhatikan kedua gambar berikut ini. Oke, kita lanjut. Contoh berikutnya yaitu kegiatan ekonomi dalam bidang pertambangan. Kegiatan yang berkenaan dengan tambang atau hasil bumi. Ada tambang batu bara, ada tambang minyak bumi. Kehutanan, kegiatan usaha yang memanfaatkan hasil hutan seperti kayu. Nah, anak-anak bisa memperhatikan gambarnya. Dan berikutnya perdagangan, kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Ada pedagang di pasar dan ada pedagang di mall atau pusat perbelanjaan. Oke, berikutnya kita lanjut. Contoh kegiatan ekonomi yang terakhir ada perindustrian, yaitu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, di sebelah kiri ini ada industri tekstil yang membuat pakaian. Di sebelah kanan ada industri otomotif yang membuat mobil. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai
tangga nada dalam pelajaran SPDP. Tangga nada merupakan rangkaian dari not atau nada yang tersusun dengan jarak-jarak tertentu atau yang disebut juga dengan interval. Oke, kita lanjut pembahasannya. Tangga nada sendiri dibagi menjadi dua, yaitu diatonis mayor dan diatonis minor. Nah, selanjutnya kita membahas diatonis mayor. Diatonis mayor memiliki ciri-ciri. Yang pertama bersifat riang gembira, yang kedua bersemangat, yang ketiga diawali dan diakhiri dengan nada do. Tapi ada juga nih diawali dengan nada 5 atau nada ketiga dan diakhiri nada yang pertama. Nah, contohnya apa lagunya? Dari Sabang sampai Merauke. Pasti anak-anak sudah sering mendengar lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, setelah diatonis mayor kita masuk ke tangga nada diatonis mayor. Perhatikan tangga nadanya berjarak 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Nah, ini adalah